Assalamualaikum Mas Indra Setiawan. Dari mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Dari mana ini saya Mas Indra? Indra dari Gresik. Dari Gresik. Oh iya. Silakan Wong Gresik. Mau nanya apa nih? Terima kasih Pak Afkar atas kesempatannya. Assalamualaikum Buya. Allah ya. Senang sekali Buya, saya sudah diberi kesempatan dan keberanian untuk bisa bertanya dan berkomunikasi langsung kepada Buya. Saya baru beberapa bulan ini mengikuti kajian Buya. Alhamdulillah muncul pikiran-pikiran yang sehat dan saya juga berkeinginan untuk mulai akan belajar benar Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja Buya, saya ingin bertanya. Silakan. Menurut Buya, apa yang dimaksud dari pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah? Mungkin itu saja pertanyaan saya Buya. Untuk apresiasi terhadap gelombang cintanya mungkin bisa diberikan kepada partisipan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra Setiawan. Ini ya langsung Bu ya. Pertanyaannya singkat sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan bahwa pernikahan itu suatu bentuk ibadah katanya? begini, Ya. beribadah itu jangan diasumsikan sembahyang 5 waktu, berzikir, terus muter-muter lintas tasbih, atau naik haji muter-muter mengelilingi Ka'bah. Ibadah itu adalah kosakatanya itu, konjugasinya itu dari kata abada ya'budu, ibadatan, maknanya mengabdi. Pelakunya namanya abdun, abdi. Majikannya namanya ma'bud. Nah, Tuhan sendiri berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia itu tidak lain tujuannya supaya mereka mengabdi. Lah, lalu pengabdiannya apa? Pengabdiannya diterangkan di ayat yang lain bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, pengabdian itu adalah dalam posisinya sebagai khalifah, artinya maknanya memakmurkan bumi dan berketurunan. Jadi khalifah itu jangan diartikan khalifah itu raja. Nah, kalau Adam sendirian diturunkan terus jadi raja, raja apa sendirian? Raja kan ada rakyatnya. Bisa raja sendirian? Lah iya. Nah, kata-kata khalifah sendiri itu sangat memungkinkan sekali dari kata-kata khalafa yakhlufu. Makanya khalifah itu pengganti. Artinya bahwa setelah saya nanti ada yang meneruskan lagi. Khalifah itu di belakang, kalau amama di depan. Jadi setelah saya ada anak cucu di belakang saya. Jadi khalifah itu artinya makhluk yang berketurunan. Nah, kalau orang berketurunan yaitu melalui hubungan seksual. Ya, melahirkannya ya itu dari alat kelamin, bukan dari hidung lahirnya. Ya itu namanya, tetapi juga tidak dipungkiri bahwa kejadian Adam dan Hawa sendiri itu Adam melahirkan Hawa. Itu artinya ada spesies binatang tertentu yang ketika berketurunan itu tidak melalui hubungan seksual, yang aseksual. Karena benih-benihnya itu, ovum dan spermanya ada di dalam binatang itu. Sampai sekarang ada seperti cacing itu nggak usah kawin, dia tetap beranak. Karena dia kawin dalam dirinya sendiri. Tetapi setelah menjadi Hawa, itu dugaan kan gitu. Nah, setelah itu baru berhubungan seksual dan lalu anak cucu kita.
Jadi nikah ini adalah merupakan satu fenomena dalam kehidupan kita, yaitu pertama memang kebutuhan biologis, ya, tetapi juga satu keharusan. Nah kalau orang tidak kawin, ya punahlah dunia ini. Ya, tetapi dalam pengertian bahwa angka demografi yang perlu dikendalikan itu persoalan lain. Tetapi andaikan tidak ada pernikahan, ya maka habislah jenis manusia ini. Tetapi kalau juga dibebaskan tanpa aturan, ya menjadi kanibalisme, ya kan, akan menjadi. Nah, ketika seorang itu karena kebutuhan biologisnya harus dilampiaskan dalam bentuk hubungan seksual. Nah, kalau seandainya tidak ada ikatan kesetiaan, tidak ada syariat yang membuatnya, dalam sejarah manusia, dalam agama manapun juga, pernikahan itu menjadi bagian dari syariatnya, agama manapun. Nah, kalau tanpa kawinnya namanya binatang itu. Kambing ada ijab kabulnya enggak? Ada mas kawinnya enggak? Iya, kayak gitu. Tetapi tetap saya akan mengatakan bahwa kawin itu, ya, hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah dan tidak haram. Hukumnya ya depend on, tergantung kepada kondisi kita. Bisa menjadi wajib ketika kondisinya Anda sudah kebelet, ya, kebutuhan biologisnya sudah sangat mendesak, duit ada, badan sehat, ya, bersahwatnya tinggi, banyak cewek ada di sekitarmu, tapi Anda nggak mau kawin-kawin, maunya pacaran aja, ya kan nggak bener. Nah, daripada terjerumus melacur kena penyakit AIDS, maka Anda hukumnya menjadi wajib. Ya kan begitu. Nah, kalau seandainya kebutuhannya tidak terlalu mendesak, ya kan, kebutuhan biologis ya masih bisa, dengan kesibukan-kesibukan kita bisa meredam birahi kita. Ya, uangnya sudah ada, perempuan yang mau ada. Hanya masalah karir gitu ya, menunggu karir dulu, nunggu jadi pegawai negeri dulu lah. Gitu. Nah itu kan malah menjadi sunnah. Lebih cepat lebih baiknya sunnah. Tetapi ketika Anda tidak punya kemampuan, ya impoten, umpamanya, ya saya katakan menjadi haram dong. Mau menyiksa anak orang. Iya. Nah kalau Anda kena penyakit yang bisa menular, ya jelas sekali tuh nggak boleh dong, menjadi haram. Ya kan? Nah tapi kalau Anda sudah kebutuhan tinggi, nafsunya tinggi, tapi belum punya kemampuan materi, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, akan merepotkan orang tua. Hukumnya gimana kalau kawin? Ya menjadi makruh. Jadi hukum dasarnya apa? Nah itulah makanya ketika kita mau kawin, coba kita perhatikan dulu. Kenapa kamu pengen kawin? Ya karena kebutuhan biologis. Oke. Kenapa? Karena cantik sekali. Karena ini, karena ini. Saya percayalah, ketika engkau menikah, tujuannya hanya untuk mencari kepuasan birahi, mencari kesenangan sementara. Itu hanya angan-angan, percayalah, Anda akan menemui hal-hal yang sangat mengecewakan. Ayah, ya punya masalah sedikit saja berantem. Tapi kalau sejak awalnya bahwa aku nikah ini sengaja untuk beribadah kepada Allah, menjalani syariat Tuhan, ya kan, punya keturunan yang baik, yang bisa mengawal negeri ini dengan anak-anak yang soleh, supaya anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa mensejahterakan umatnya. Itu kan sudah persoalannya lain. Maka apapun kesulitannya, kita siap menanggungnya. Ya, ini banyak sekali contoh orang yang niatnya ibadah, rumah tangga, pas suaminya usahanya jatuh, apa minta cerai istrinya? Enggak. Dia siap jadi babunya orang Arab kok. Iya. Betul nggak? Banyak nggak? Banyak. Iya. Kalau dia mencari kesenangan, begitu suaminya usahanya lagi bangkrut,
ya akan berlaku. Ada uang, abang sayang. ya iya. Jadi artinya bahwa perkawinan menjadi ibadah itu, kok ibadah enak? Ya, siapa yang bilang ibadah tidak enak? Salah paham. Ibadah itu enak. Jadi nanti yang ibadah itu begini, apapun yang engkau lakukan, mana ibadah, mana kerja, itu enggak jelas. Tidak ada garis demarkasi, mana kegiatan ibadah, mana kegiatan usaha, itu enggak ada jelasnya. Jangan sampai kita salah paham, mencangkul kerja, bikin kusen kerja, sholat ibadah, haji ibadah, kawin adalah kesenangan, ya kan gitu. Masuk tentara kerja, jadi kiai ibadah, kacau balau itu, nanti nggak jelas. Orang ceramah, dakwah, tabligh, ibadah atau kerja? Tergantung. Lah iya. Nah kalau diundang dia pasang tarif 15 juta, ibadah apa kerja? Ya kerja. Seorang dokter, sekalipun dia ilmunya ilmu pengetahuan kedokteran, tapi ketika bahasanya tuh, saya seorang dia sedang digratisin, bahasanya orang miskin digratisin, ibadah atau kerja? Jadi akhirnya begini aja, jelasnya saja. Yang membedakan mana ibadah dan mana bukan ibadah, satu, majikanmu siapa? Dunungan anjeunna saha? Majikannya sira siapa? Majikanmu siapa? Kalau majikanmu adalah Tuhanmu, maka apapun yang kau lakukan adalah ibadah, pengabdian pada Tuhanmu. Kalau seandainya majikanmu adalah nafsumu, apapun yang kau lakukan semuanya adalah bukan ibadah. Itu saja kira-kira. Sekalipun puasa, karena tujuannya lagi ngemat perempuan, ya bukan ibadah namanya. Puasa, dikiran, baca ya rozak, ya rozak, ya rozak, rozak, biar kaya. Ibadah bukan? Ya bukan. Ya iya, iya kan, ya seperti itu. Jadi yang membedakan ibadah dan bukan ibadah adalah satu, siapa majikanmu. Ya, kalau majikanmu adalah Tuhanmu, adalah Allah, maka nikahmu ibadah, makanmu ibadah, minummu ibadah. Makanya orang kalau majikannya itu adalah Allah, maka setiap apapun yang dia lakukan selalu minta restu dulu kepada Allah, yaitu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, baru minum. Artinya aku minum bukan karena keinginan nafsuku, tapi karena menjalankan perintah Tuhanku. Apa itu merintah? Merintah kulu wasrabu, makanlah dan minum. Tuhan perintahkan, ya silakan. Allah juga merintahkan kita, makanya mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ibadah itu letaknya adanya di dalam hati kita, dan kita tidak bisa menilai siapa orang yang beribadah dan siapa orang yang menuruti hawa nafsunya. Itu semuanya bisa menjadi samar semuanya itu. Makanya hanya kita yang tahu siapa diri kita ini. Apakah kita hamba Allah, apakah kita hamba nafsu kita. Dan Allah tidak bisa ditipu oleh kita. Allah tahu semuanya. Maka apapun yang kau lakukan, bukan hanya menikah, cari kerjaan, cari nafkah, itu juga ibadah. Masa ngasih anak istri makan enggak bukan ibadah? Nah, begini. Ketika kita melakukan kebaikan apapun, menolong orang, ngasih makan orang miskin, membiayai anak sekolah belajar, membantu orang susah, apapun yang kau lakukan, apabila kebaikanmu belum ditujukan kepada Tuhanmu, percayalah di penghujungnya engkau akan dikecewakan dengan kebaikan-kebaikanmu itu. Termasuk orang tua yang mengasuh anak-anak, dari mulai melahirkan, nyebokin, ngebedongin, segala macam, nyusuin sampai sekolah,
ternyata setelah besar anak itu durhaka. Sedih nggak orang tua? Kecewa nggak? Kenapa kecewa? Ya. Kalau yang ngelawan itu anaknya orang lain, kecewa nggak? Kalau yang ngelawan anakmu, kecewa. Kenapa kecewa? Karena engkau merasa pernah berbuat baik kepada anakmu itu. Ingatlah, ketika kita belum niat untuk ibadah hidup ini, semua kebaikanmu akan membawa penderitaanmu dan kamu akan kecewa dengan kebaikan itu. Tapi kalau untuk Allah, ya sudah selesai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah sudah menyimpan segala kebaikan kita dan tidak akan dikurangi sedikit pun juga. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Shadaqallahul azim. Begitu aja lah kira-kira. Makasih.